Halo Gizmania, welcome again dengan saya lagi Anman Desa. Di video kali ini saya akan membahas handphone dari brand Vivo ya, Vivo V20 jenisnya. Dan handphone Vivo V20 ini rencana akan masuk pada tanggal 6 ya di Loop. Ternyata sampai tanggal 12 baru tiba di Loop. Dan ini dusnya Vivo V20 serta bonus spesial giftnya dari Vivo, yakni isinya jam sama powerbank ya. Dan harga Vivo V20 ini 4.999.000 ya, atau 5 juta, dengan warna Sunset Lodi. Sangat keren ya. Langsung saja kita unboxing dan review. Oke, check it out. Oke, ini dia bus dari Vivo V20 dengan RAM 8GB ya, serta ROM-nya 128GB dan tulisan Vivo V20. Kemudian untuk bagian sampingnya kosong, ada Vivo V20 di bawah, dan samping kirinya ada tulisan Vivo V20 juga ya. Oke, langsung kita lihat bagian belakangnya. Ada ikon yang pertama 44 megapiksel eye autofocus, dan pada ikon yang kedua ini ada ultra sleek matte glass. Jadi bahannya dari ultra sleek matte glass ya, sangat bagus. Kemudian yang ketiga ini 64 megapiksel night camera. Ini fitur terbaru dari Vivo. Dan yang terakhir Qualcomm Snapdragon 720G ya. Dan bagian bawah ini ada TV-nya TV2025 dengan warna Sunset Lodi, serta diproduksi di Indonesia, di Tangerang, Indonesia. Dan tanggalnya ini 2020, serta bagian listriknya 120 volt ya. Kemudian tidak ada lagi, hanya email. Oke, langsung saja kita unboxing ya, handphone dari Vivo V20 warna Sunset Lodi. Oke, dan di dalam dus ini ada dus lagi. Wah, warnanya mengkilat ya, ada tulisan V20. Dalamnya ada jelly case transparan dan pin ejector ya, serta di dalamnya ini ada ini agak susah, buku panduan atau buku petunjuk pemakaian atau user guide, serta kartu garansi dari Vivo. Dan ini buku user guide-nya Vivo V20 atau V20, kurang jelas gambarnya. Kemudian dalam dusnya lagi ini ada unit handphonenya ya. Ini dia unit handphonenya, Vivo V20 warna Sunset Lodi. Wow, warna ini yang paling saya suka ya. Ada unsur biru, merah muda, kuning, sangat keren ya. Bahannya dari glass ya, dengan kameranya satu yang besar ya, mirip sekali dengan Vivo X50 ya. Dari desain kameranya ini ada LED flash, sangat keren, dengan ketebalan 7,4 mm ya. Dan bagian bawahnya ini ada speaker dan lubang port USB, mic, serta lubang earphone ya, tentunya untuk mendengarkan musiknya. Kemudian bagian samping kirinya ini ada tempat SIM ya, dan bagian atasnya hanya ada mic, lubang mic untuk vokal ya. Kemudian bagian samping kiri kanannya ini ada tombol power on off, serta ini kelihatan tombol volume up down. Enak digenggam handphone ini ya, tidak juga licin. Bahannya dari material kaca ya, dengan
Ultra Slick Matte Glass dari Vivo. Ada tulisan Vivo bagian belakang, dan bagian sampingnya ini dari aluminium. Oke, langsung saja kita hidupkan handphone ini. Kemudian masih di dalam dusnya ini ada kepala charger ya, cukup besar kepala chargernya ini, dengan tegangan 50 sampai 60 Hz ya, dan dengan listriknya ini 100 sampai 240 volt, gak kurang jelas. Dan juga ada terdapat kabel USB sudah Type C 2.0 ya, dan juga ada earphone bawaan dari Vivo. Ini yang model terbaru ya, earphone-nya ini untuk mendengarkan musik dan untuk juga telepon dan lain-lainnya. Ini colokan di lubangnya. Dan seperti biasanya Vivo seri V ini mengutamakan dari desainnya, dan desain belakang ini paling saya suka ya, warna gradasi warnanya, dan banyak terbuat dari matte glass, dari gelas kaca ya, dengan ketebalannya hanya 7,4 mm serta beratnya hanya 171 gram, sangat enteng ya. Dan bagian depannya sistem kameranya water drop notch. Oke Gadgetmania, ini dia tampilan awal dari handphone Vivo V20 atau Vivo V20 ya. Untuk tampilan awal dengan user interface-nya atau tampilan mukanya Pantouch 11 dengan display AMOLED ya, dan untuk tampilan icon atau menunya ini sudah berubah, bukan lagi di luar semua tapi ada di dalam juga, dan tampilan status bar-nya dari atas bukan dari bawah seperti di seri-seri sebelumnya. Kemudian dengan kamera 44 megapiksel, eye autofocus ini menjadi andalan daripada brand Vivo V20, beda dengan seri-seri sebelumnya yang masih menggunakan 30 megapiksel. Kemudian untuk dengan size displaynya 6,44 inch, dan sudah terintegrasi juga fitur Near File Communication ya, atau NFC, yang sangat penting ya untuk transfer data dan juga payment bersistem barcode, dan banyak pengaturan OTG, Bluetooth dan lain-lainnya seperti terlihat di layar ini ya, dan pengaturannya modelnya sudah lain. Kemudian untuk style wallpaper atau tema ada di pengaturannya ini, banyak untuk tema-temanya ada beberapa. Kemudian juga untuk wallpaper serta sudah always in display, jadi kita tinggal setting saja ya pengaturannya di dalam handphone ini. Kemudian untuk dan handphone Vivo V20 ini yang saya unboxing, RAM-nya 8GB serta ROM-nya 128GB. Ini kurang jelas ya, nanti saya tampilkan di samping kiri ya. Kemudian user interface-nya menggunakan Pantouch OS 11 ya, atau 11 versi global. Kemudian operating sistemnya sudah Android 11 ya, atau Android 11 yang terbaru. Ini tampilan daripada Android 11, sudah tampilannya beda ya daripada Android 10. Dan dengan prosesornya atau chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G yang berjalan di 8 nanometer ya, dengan proses octa-core, CPU octa-core-nya yang di 8 nanometer, dan GPU-nya Adreno 618. Kemudian untuk security display-nya atau analog display-nya menggunakan sensor sidik jari in display dalam layar. Ini saya baru daftarkan dulu, jadi kita mesti harus full ya sidik jari dalam layar ini. Oke, saya next saja. Oke, sudah selesai daftarnya. Kita coba dulu untuk analog display menggunakan fingerprint display ya, sangat cepat ya. Coba saya coba lagi. Oke, sangat cepat. Dan tidak ketinggalan juga fitur always in display ya.
Hanya pilihannya sudah berkurang, tidak seperti seri-seri sebelumnya di seri V17 atau V19 ya. Dan SIM-nya menggunakan triple SIM ya, triple slot maksudnya. Ada dual SIM aktif, nano SIM, serta flash slot micro SD XC up to 1 TB, sangat besar. Dengan layar sudah TV AMOLED ya, sangat jernih untuk nonton YouTube, dan juga size-nya 6,4 inch serta screen to body ratio-nya 83,7% ya. Enak untuk nonton YouTube, tapi ada notch-nya di samping, jika tidak ingin ditampilkan bisa saja juga ya. Dan juga resolusinya sudah Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dan rasionya 20:9, dan kerapatan layarnya ini 409 ppi density. Sangat jelas dan terang ya untuk nonton YouTube, jadi semangat nonton YouTube dan video lainnya. Juga untuk nonton video, posisi layar horizontal seperti ini ya, dengan layar AMOLED sangat jernih ya, sangat terang untuk nonton ya, biasanya nonton TikTok atau apa ya, seperti ini ya. Serta di bagian belakang ini paling saya suka ya, warna gradasi warnanya dengan triple kamera. Kamera utamanya sudah 64 megapiksel ya, berbeda dengan seri-seri sebelumnya masih menggunakan 48 megapiksel. Dan bentuk kameranya mirip Vivo X50, dan di kamera utamanya ini yang besar sendiri di atas ya, itu 64 megapiksel sebagai kamera utama multifungsional dan juga sebagai wide ya. Dan untuk kamera kedua 8 megapiksel, fungsinya ultra wide dan 120 derajat, serta kamera ini untuk wide angle, bokeh, makro, dan 10 kali zoom. Dan untuk kamera ketiga ini 2 megapiksel depth sensor sebagai mono, atau di sini yang terletak kamera black and white atau hitam putih ya, yang ada di bawah kamera triple kameranya. Kemudian untuk beberapa fitur kameranya, untuk kamera belakangnya seperti sudut ultra lebar, bokeh, dan ini hasilnya sudut ultra lebar ya. Kemudian bokeh, kita coba, dan juga crossover ini kecuali harus jarak dekat ya, untuk memfoto atau memotret bagian-bagian yang terkecil. Kemudian lagi ada efek lampu potret ya, ada banyak pilihan, lampu studi, lampu ster, lampu masih banyak ya, pilihan-pilihan kameranya. Dan juga kamera malam ada beberapa pilihannya seperti hitam dan emas, biru es, oranye hijau, serta saya kurang tahu ini bahasa Arabnya ya. Dan untuk kamera potretnya ada beberapa gaya ya, seperti alami, vintage, dataran utara, fashion, pesta musim panas, gaya Jepang, monokrom, garam perak, serta basah. Banyak ya tampilannya. Dan next saya tampilkan beberapa hasil kamera dari efek kamera malam ya. Dan untuk tampilan lainnya atau fitur lainnya, resolusi tinggi, panorama, foto live, gerak lambat, time lapse, pro, stiker air, serta dokumen. Dan kita lanjut untuk selfie kameranya ya. Ini ada pembaruan juga dari seri-seri sebelumnya ya. Kamera selfie-nya atau kamera depannya sudah 44 megapiksel aperture f2.0 ya.
Kalau seri-seri pertamanya masih 32 megapiksel seperti Vivo V13 Pro V19 masih menggunakan kamera 32 megapiksel, dan beberapa fitur kamera ini seperti stiker itu yang lucu ya, seperti berikut. Dan untuk di selfie-nya ada stiker R ya, sangat lucu-lucu gambarnya ini. Kayak cowboy, kemudian ada lagi seperti orang India ya. Kacau. Dan saya tampilkan hasil foto daripada stiker-stiker lucu untuk selfie ya. Dan untuk kamera selfie ada fitur juga resolusi tinggi, panorama, foto live, kamera lambat, time lapse pro, stiker R, dan dokumen. Selain fitur kamera yang diandalkan oleh Vivo V20 yang sangat bagus ya dan terang sekali, untuk kamera selfie-nya ini 48 megapiksel, juga ada baterainya sudah 4000 mAh dengan fast charging 33 watt ya. Selain itu juga untuk selfie kamera ini 44 megapikselnya dan videonya sudah mendukung 4K. Nanti saya akan tes kamera pada video saya selanjutnya, karena waktunya tidak cukup untuk ini, untuk ngetes video kamera selfie-nya dan kamera belakangnya. Oke guys, ya, saya rasa penjelasan saya tentang review dan unboxing daripada handphone Vivo V20 warna Sunset Melody ini cukup sampai di sini. Kesimpulan saya, handphone ini sangat keren ya, dengan platformnya ataupun chipsetnya sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G ya. Daripada seri sebelumnya masih menggunakan Qualcomm Snapdragon 675, dan juga Androidnya sudah Android 10 yang terbaru, Android 11 ya. Kemudian kamera belakangnya ini sudah 64 megapiksel, berbeda dengan seri pendahulunya masih 48 megapiksel ya, dengan triple kamera dengan bentuk kameranya yang unik mirip X50. Dan untuk kamera selfie-nya merupakan fitur andalan daripada Vivo V20 yang terbaru ini ya, dengan 44 megapiksel eye autofocus yang banyak beberapa pilihan fitur-fitur yang ada di dalam kamera ini seperti yang saya jelaskan tadi, dengan layar yang Super AMOLED sehingga untuk foto-foto ataupun kecerahan gambarnya atau layarnya sangat jelas ya. Dan handphone ini sudah tersedia di toko-toko offline di seluruh Indonesia, dan di Kota Logi juga ada jika yang membelinya, dari SMSL dan lain-lain, dengan harga Rp4.999.000 atau 5 juta, dengan dua pilihan warna Sunset Melody dengan Midnight Jazz. Dan untuk pembahasan lebih lanjut untuk tes kamera dan tes game PUBG akan saya bahas di video selanjutnya karena waktunya tidak cukup. Oke, sampai di sini video saya dulu. Seperti biasa, sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa bantu saya klik tombol subscribe ya, agar saya lebih bersemangat dan kita membangun channel ini agar lebih berkembang, dan saya lebih bersemangat untuk membuat video-video tentang gadget-gadget terbaru yang rilis di Indonesia maupun di mancanegara. Oke, untuk video selanjutnya akan saya review handphone terbaru dari brand Samsung, yakni Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Oke, gitu mania, sampai di sini video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, terima kasih.